Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Saya Talisha Kayanaya. Saya Alka Hasan. Saya Day Mustafa. Saya Filia Isyar Johara. Saya Nulian Nurjaya Putri. Oke, jadi kami akan mempresentasikan project design thinking kami yang kami lakukan pada UMKM Warmindo Samdut. Betul. Dalam proyek ini kami menerapkan pendekatan design thinking untuk memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta mengembangkan ide solusi yang sesuai dengan kondisi UMKM yang kami teliti. Tahap pertama yang kami lakukan adalah tahap empathize. Pada tahap ini kami melakukan observasi langsung dan wawancara kepada pemilik Warmindo Samdut untuk memahami kondisi usaha, karakteristik pelanggan, serta aktivitas yang terjadi di lokasi. Berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa Warmindo Samdut merupakan salah satu tempat yang cukup diminati mahasiswa karena lokasinya yang strategis, harga yang terjangkau, serta fasilitas seperti wifi yang mendukung aktivitas belajar maupun berkumpul para mahasiswa. Selanjutnya, kami melakukan wawancara dengan karyawan usaha untuk menggali informasi mengenai operasional, pelanggan, serta tantangan yang dihadapi Warmindo Samdut itu sendiri. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelanggan paling ramai datang pada malam hari, khususnya sekitar pukul 8 malam. Selain itu, mayoritas pelanggan merupakan mahasiswa sehingga jumlah pengunjung cenderung menurun saat masa libur perkuliahan. Oke, setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami memasuki tahap define untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa Warmindo Samdut ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan berkumpul. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan bahwa Warmindo Samdut tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan berkumpul. Tingginya aktivitas pelanggan pada malam hari menyebabkan kondisi Warmindo menjadi cukup padat sehingga berpotensi memengaruhi kenyamanan pelanggan. Selain itu, terdapat beberapa masukan juga dari pelanggan terkait kenyamanan suasana ketika digunakan untuk belajar maupun berdiskusi. Pada tahap ideate, kelompok melakukan beberapa brainstorming untuk mencari berbagai kemungkinan solusi yang dapat diterapkan pada Warmindo Samdut. Kami mencoba mengembangkan beberapa alternatif ide yang berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan serta pengembangan layanan yang sesuai dengan karakteristik pelanggan Warmindo Samdut. Halo Kak, permisi ya. Jadi aku izin mewawancarai sebentar mengenai bagaimana Kakak sebagai pelanggan di Samdut ini. Simpel aja kok pertanyaannya. Jadi kakaknya seberapa sering sih kakaknya ke Samdut ini? Kalau dari aku, biasanya tuh cuma sebulan paling 2-3 kali aja sih Kak. Berarti nggak begitu sering banget ya? Kalau kakaknya? Kalau aku sih kan ini masa skripsi ya, jadi sering. Kalau bulan kemarin sih kadang bisa seminggu 3 kali, 2 Sering kali. berarti ya, termasuk banget. sering ya. Tapi kalau akhir-akhir ini paling seminggu 1 kali. Kakaknya pertama kali tahu Samdut itu dari mana kira-kira? Dari teman. Oh, jadi diajak temen nih. Iya. Kalau aku sih kan awalnya Samdut yang di Merjo, Oh ya. terus pindah ke sini dari lihat dari map. Oh, karena deket gitu ya. Ratingnya juga bagus. Menurut kakak produk favoritnya kakak-kakak apa kira-kira dari kakaknya? Kalau aku sih biasanya mie nyemek. Mie nyemek. Iya. Kakaknya? Sama juga sih. Samaan gitu ya. Terus bagaimana penilaian tentang produknya itu, tentang mie nyemek itu deh? Kalau dari produknya sih mie nyemeknya enak. Terus harganya juga kan terjangkau. Ya. Gitu. Kalau kakaknya? Kalau dari mie nyemek ya enak sih, tapi kadang tuh kayak kurang konsisten Kak. Kadang ada sayurnya, kadang enggak. Iya, ya beda-beda gitu ya, konsisten gitu ya. Oke. Jadi menurut kakak ini harganya
Udah pas berarti ya? Apa belum? Udah pas. Kalau menurut saya sih pas, soalnya biasanya kalau di kafe kan nggak dapet harga Iya segitu. sih. Nah, kalau di sini udah dapat minuman, makanannya. Udah komplit gitu ya. Terus menurut kakak ya, bagaimana pendapat kakak tentang kemasannya di sini? Kayak tempat makannya gitu gimana menurut kakak? Biasanya kan emang makan di sini, tapi kadang kan dulu itu sempet kalau minumannya kan pakai plastik, mungkin sekarang kan lagi agak mahal, jadi pakai gelas aja. Nggak pernah sih kalau dibungkus. Kalau kakaknya sama? Sama sih, dulu pertama kali waktu kesini tuh yang minyak tuh masih pakai yang bowl gitu kan. Oh Sekarang iya, udah pakai mangkok kan. udah kembang naik Ya. gitu ya. Terus biasanya kakak order ini langsung ke warungnya atau kalau lagi kayak di kos lewat apa? Order online tuh lewat apa biasanya kakaknya? Kalau order online belum pernah. Oh berarti biasanya. lebih sering langsung ya kakak ini ya? Oh iya. Untuk menurutnya kakak nih ratingnya berapa kira-kira dari produk Samdut ini? Aku 8 sih. 8/10. Kakaknya? 8/10. Sama. Terus apakah pelayanannya di sini baik sejauh ini? Apa? Sejauh ini sih baik sih. Tapi kemarin sempat kayak awal kasirnya itu kurang agak cuek, Ya, agak judes jutek gitu. sih ya. Tapi yang sekarang ini Ramah baik, gitu ya. Ramah. Ya. Apa ada pesan atau masukan buat Samdut buat kedepannya? Kira-kira apa? Mungkin kebersihannya sih lebih dijaga lagi. Soalnya kadang kesini mejanya masih kotor, bekas puntung rokok. Iya. Kalau kakaknya? Kalau dari aku mungkin disediain tisu aja sih kak ya di mejanya. Biar kan nggak ambil ke bawah gitu Iya, ya. iya. Soalnya kan makanan Oke, gitu aja sih yang aku mau tanya-tanyain ke kakak. Makasih banyak ya, maaf banget buat udah ngeganggu waktunya. Makasih ya. Halo kak, aku izin wawancarain ya soal Samdut ini. Oh iya silakan. Jadi Warmindo ini tuh udah berdiri sejak kapan? Kalau berdirinya sepengetahuan saya ya kak, itu udah dari tahun 2019-20 sekitaran segitu sih kak. Yeah. Menu paling larisnya di sini tuh apa ya? Untuk menu paling laris kita ada dari paketan kak. Jadi kita ada yang namanya paket Samdut, paket cabang, paket tek-tek, paket ramen 2. Yang satu pedas, yang satu enggak. Itu yang paling laris sih. Target pembelinya siapa aja ya kak? Kalau target pembeli kita sebenarnya untuk mahasiswa dan umum, cuma rata-rata pembelinya dari mahasiswa. Oh iya. Biasanya paling rame itu jam berapa? Kalau rame itu biasanya di jam-jam malam, di atas jam 7 untuk jam makan malam. Sama makan siang lumayan sih, di atas jam 2 sih, jam 1, jam 2 gitu. Kalau kendalanya pas lagi rame itu apa? Kendalanya itu kalau sistem kita di sini kita pakai nomor kak. Jadi untuk customernya diberikan nomor antrian. Nanti kalau nomornya bunyi bisa diambil untuk pesanannya. Nah terkadang itu ada yang nggak bunyi, terus juga ada yang nggak dengar atau sengaja dimatikan karena lagi sibuk sama kegiatannya masing-masing. Jadi itu apa ya? Buat makanannya kan jadi nunggu, jadi dingin gitu. Berarti kebanyakan pelanggannya itu mahasiswa atau umum gitu ya kak ya? Ada keluhan pelanggan nggak biasanya? Keluhan sih ada, biasanya dari rasanya yang kurang atau tempatnya yang kurang atau dari musiknya kurang sesuai. Tapi untuk rasa itu kan biasanya selera ya Kak. Jadi mungkin kurang cocok sama resep dari kita gitu. Kalau soal promosi nih kak, promosinya itu biasanya lewat apa ya? Kalau promosi kita lewat apa ya bilangnya ya, kalau dari ojol gitu itu sudah Iya, pesan online-nya gitu ya. Pesanan online, terus kita juga ada TikTok. Ya. Instagram nggak ada? Kalau Instagram belum sih. Oh, iya. Untuk cabang ini belum. Berarti ini udah masuk GoFood atau Shopee Food gitu? Sudah. Udah tersedia di GoFood, Shopee Food sama GrabFood. Kendala terbesar Warmindo ini sekarang apa?
Kalau kendala secara keseluruhan itu apa ya kira-kira? Mungkin karena untuk cabang ini kan 2 lantai Kak. Jadi kita susah nih buat maintenance 2 lantai biasanya gitu. Iya. Terkadang yang di lantai atas ada sesuatu, kita yang di bawah kurang tahu gitu. Buat dari usaha ini apa yang paling ingin diperbaiki gitu? Ada nggak Kak? Kalau yang paling ingin diperbaiki sih mungkin apa ya? Mungkin untuk fasilitas lah ya. Mungkin kedepannya apa yang bisa di-upgrade lebih bagus. Warmindo ini tuh pernah kesulitan cari pelanggan baru nggak Kak? Kalau ke pelanggan baru sih kebetulan untungnya sih enggak Kak, karena kan biasanya misal ada 1 orang yang coba terus habis itu ngajak temennya, habis itu ngajak temennya yang lain, jadi rata-rata kayak gitu sih buat narik pelanggan baru. Terakhir nih Kak, kedepannya buat Warmindo ini tuh apa? Kedepannya semoga usahanya lancar terus, semoga pembelinya bisa makin rame, terus semoga usahanya bisa tetap berkembang, maju terus. Oke, makasih banyak ya Kak waktunya. Iya, sama-sama.